Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Kemajuan Islam pada Dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah adalah dinasti yang pertama kali memimpin umat Islam setelah masa Khulafaur Rasyidin. Bagaimana awal terbentuknya dinasti Umayyah dan siapa saja khalifah yang ada dinasti Umayyah dan siapa pendiri dinasti Umayyah. Setelah Khalifah Ali bin Abi Thalib wafat, masyarakat Muslim Arab, Irak dan Iran percaya bahwa mengangkat Hasan sebagai khalifah. Hasan mengaku jabatan khalifah hanya untuk 3 bulan saja. Oleh karena itu, jabatan Muawiyah diserahkan kembali kepada Muawiyah. Muawiyah adalah putra Abu Sufyan, seorang tokoh yang berpengaruh di dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah baru masuk Islam setelah Fathu Makkah. Hal ini dilakukan setelah tidak menemukan jalan selain masuk Islam. Hasan bin Abi Thalib menyerahkan kekhalifahan dengan beberapa perjanjian disebut dengan Perjanjian Madain, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Muawiyah tidak boleh menyimpan rasa dendam kepada penduduk Irak. 2. Muawiyah harus menjamin keselamatan dan memaafkan kesalahan keluarga serta seluruh penduduk Irak. 3. Hasan berhak atas pajak negeri Ahwaz. 4. Muawiyah harus memberi uang kepada Husain sebanyak 2 juta dirham. 5. Pemberian kepada dinasti Umayyah Hashim harus lebih besar dan harus lebih banyak kepada Abdu Syams. Muawiyah menerima jabatan itu di Kufah pada tahun 40 Hijriah atau 661 Masehi. Saat itulah dipimpin oleh para khalifah dinasti Umayyah. Peristiwa penyerahan kekuasaan Ali bin Abi Thalib kepada bin Abu Sufyan dikenal sebagai Umul Jamaah atau tahun penyatuan. Keturunan Umayyah memegang kekuasaan selama 90 tahun. Selama kurun waktu tersebut terdapat 14 khalifah yang memegang kekuasaan. Yang pertama, Muawiyah bin Abi Sufyan. 2. Yazid bin Muawiyah. 3. Muawiyah bin Yazid. 4. Marwan bin Hakam. 5. Abdul Malik bin Marwan. 6. Al-Walid bin Abdul Malik. 7. Sulaiman bin Abdul Malik. 8. Umar bin Abdul Aziz. 9. Yazid bin Abdul Malik. 10. Hisham bin Abdul Malik. 11. Al-Walid bin Yazid. 12. Yazid bin Al-Walid. 13. Ibrahim bin Walid. Dan yang terakhir 14. Marwan bin Muhammad. Untuk selanjutnya materi akan disampaikan oleh teman saya. Kemajuan peradaban Islam pada masa Bani Umayyah. Kemajuan dalam sistem pemerintahan. Yang pertama, pendirian Departemen Pencatatan. Yang kedua, pendirian pelayanan. Yang ketiga, pemisahan urusan keuangan dari urusan pemerintahan. Yang keempat, penggunaan bahasa Arab. Yang kelima, pencetakan masa uang. Yang keenam, pembangunan fasilitas umum. Yang ketujuh, pengurangan pajak dan menghentikan pembayaran. Kemajuan pada agama dan ilmu pengetahuan. Yang pertama, penyempurnaan tulisan mushaf Al-Quran dengan titik pada huruf tertentu. Yang kedua, pembangunan Masjid Al-Nahwi di Damaskus dan Aqsa di Yerusalem. Yang ketiga, perluasan Masjid Nabawi di Madinah. Yang keempat, pembangunan rumah sakit bagi penderita kista. Yang kelima, perkumpulan hadis. Dan yang keenam, menyamakan kedudukan Arab dan non-Arab sehingga kembali bersatu. Kemunduran dan keruntuhan dinasti Umayyah. Hal yang terjadi pada keruntuhan dan kemundurannya yaitu yang pertama, konflik Islam dan Kristen. Yang kedua, tidak adanya ideologi pemersatu. Yang ketiga, kesulitan ekonomi karena para khilafahnya tidak memperkuat sektor ekonomi. Yang keempat, tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan. Yang kelima, peradaban di Andalusia sulit meminta bantuan dari kekuasaan Islam di tempat lain. Yang keenam, menurunnya moral dalam diri khalifah dan kelemahan serta ketidakmampuan dari beberapa khalifah Bani Umayyah dalam pemerintahan. Sekian hasil dari presentasi kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.